interview one of the chicken entrepreneurs in Arepa. Before that, let me introduce myself and my team. My name is Siti Nohalisa. My name is Fatma. My name is Suryani. My name is Aulia Isnanya Ramadhani. My name is Din Maritanpa. And my name is Mikael Anton. See you. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Deno Raja Geprek dan kita akan ketemu langsung dengan ownernya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana? Kami dari Universitas Negeri Makassar Oh iya. dan kami ingin bertemu langsung dengan Kak Eno. Kak Eno, Oh iya, ownernya. saya sendiri kebetulan. Oh iya, silakan masuk ya. Langsung masuk aja dulu. Ayo. Jadi guys, kita sudah berada di Raja Geprek dan kita sudah bertemu langsung dengan ownernya. Bagaimana kabar Kak Eno? Kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Kalian sendiri gimana kabar? Alhamdulillah baik. Oh, Kak. ini kalian dari UNEM ya? Iya. UNEM fakultas apa ya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, fakultas ekonomi dan Iya, bisnis iya, ya. Kak. Kemudian apa namanya tadi dari sana ke sini jauh ya? Sempat Lumayan. macet juga ya? Macet sekali. Oh iya, luar biasa. Ini bisa datang juga ke tempat saya. Iya, Kak. Iya, luar biasa. Tempatnya sangat bagus ya Kak. Alhamdulillah. Iya Kak, saya juga lihat-lihat di internet itu banyak sekali. Alhamdulillah. Viral ya? Iya. Alhamdulillah. Tipsnya dong, Kak. Kok bisa Oh, ya ramai? tipsnya sendiri bisa seramai ini yang pertama, ketika kita mau berusaha jangan pernah berputus asa. Kemudian ketika berusaha memperkenalkan produk itu jangan takut rugi. Nah, ketika produk kita ada yang yang komplain atau bagaimana, jangan marah. Karena kenapa? Karena ketika itu komplain orang berarti untuk perbaikan diri kita sendiri. Selalu menerima apa yang menjadi masukan orang. Kemudian kita juga harus punya standar seperti apa bumbu kita, jenis ayam kita. Pokoknya semuanya itu harus benar-benar SOP-nya bagus supaya orang datang hari ini datang besok datang rasanya tetap sama, jadi langganan. Itu yang paling juga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menyapa orang. Pelanggan itu harus disapa dengan baik, dilayani dengan baik. Itu kan kamu adalah raja kan, tidak adalah raja. Sehingga karena mereka raja maka kita adalah dayang-dayang yang harus kita layani raja tersebut. Mungkin karena itulah akhirnya banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat ini. Kalau boleh tahu Kak, kapan berdirinya ini usaha Kak? Ya, kalau berdirinya usaha itu sendiri sebenarnya saya sendiri pernah bekerja di luar dari kota ini. Saya bekerja di Jakarta di salah satu stasiun televisi. Kemudian saya resign, setelah itu saya pulang ke Makassar. Saya bingung saya mau ngapain nih gitu. Saya mau ngapain gitu. Ketika saya mau kerja lagi ke tempat orang atau bagaimana, ngapain saya balik dari sana gitu kan. Jadi dengan modal pas-pasan itu saya cobalah untuk membuka usaha kecil-kecilan dengan kemauan saya. Ya meskipun awalnya itu memang banyak sekali cobaan yang saya dapatkan, utamanya dari teman-teman saya. Karena teman-teman saya itu sendiri bukan seperti ini, masa sih mau buka gini, itu saya anggap sebuah cobaan bagi saya. Tapi justru saya menganggap menjadikan itu sebagai motivasi, sebagai semangat. Saya harus menunjukkan bahwa saya mampu gitu, saya bisa gitu. Meskipun ya usaha itu memang harus ketika ada orang bilang gagal atau jatuh, ya saya tidak setuju. Karena bagi saya kegagalan di dalam hidup itu tidak pernah ada, melainkan sebuah kesuksesan yang sebenarnya harus berproses untuk menemukan sesuatu yang dimana sesuatu itu lebih berarti gitu ya. Karena tidak, orang bilang kesuksesan itu adalah kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Tapi bagi saya kegagalan tidak pernah ada, melainkan sebuah kesuksesan. Ketika kamu jatuh sebenarnya kamu sukses, tapi ketika kamu mau bangkit berarti kamu jadi orang sukses. Tapi ketika kamu jatuh kemudian kamu menyerah, berarti kamu tidak menemukan kesuksesan. Seperti itu. Jadi Kak, untuk memulai usaha ini modal awalnya itu dari mana? Oh, kalau modal usaha sendiri yang pertama itu adalah pulang tadi, pulang saya tapi atau saya coba dengan dana yang pas-pasan gitu awalnya, dana yang pas-pasan. Akhirnya
mencoba dari awal 2 ekor ayam, tapi apa ya 2 ekor ayam, tapi kadang sedih juga rasanya, habis, bingung, saya rasakan seperti apa, tapi saya nggak berputus asa. Setiap usaha kan itu pasti ada kekurangan kak. Jadi di usaha kakak ini sendiri kekurangannya itu apa ya? Nah, jadi kalau berbicara tentang sebuah kekurangan, sebenarnya pada setiap individu pasti ada kekurangan ya, tidak ada sesuatu yang sempurna ya. Jadi kayak manusia juga satunya punya kekurangan, tapi kadang kita tahu nih kekurangan orang nih, ya tahu kan kekurangannya, tapi kadang diri kita sendiri nggak tahu nih apa kekurangan diri. Untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan pada diri kita sendiri sama dengan sebuah usaha, untuk mengetahui apa yang menjadi sebuah kekurangan pada dalam usaha adalah kita menjadikan setiap hari selalu evaluasi. Apa nih yang tadi, saya tadi melayani seseorang kurang bagus nih gitu. Nah kemudian kalau mau kekurangan dari ini sendiri mungkin dari tempat ya, karena kadang orang-orang yang datang itu saya mau reservasi 50 orang, aduh maaf kalau maunya di tempat mana, maunya di sini gitu, maunya saya yang di Arupala sini. Kalau di Arupala kapasitasnya mungkin 20 sampai 25 orang gitu ya. Gitu. Dia bilang kami 50, kalau 50 kami alihkan ke tempat yang lain, nggak maunya di sini. Kalau begitu ayo nantilah gitu. Ya itu mungkin untuk saat ini tempat yang sekarang ini paling ramai di sini, tapi ya kendala tempat agak kecil. Kalau dari segi makanan sendiri ya dengan adanya evaluasi itu tadi, sehingga kami selalu memberikan inovasi yang baru untuk produk-produk kita, untuk bisa mempertahankan bagaimana kualitas dan ciri khas dari Raja Geprek ini selalu bisa tetap ada gitu. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan. Jadi kak, kan dalam usaha itu pasti ada ancaman-ancaman dari luar. Jadi bagaimana cara kakak untuk mengatasi ancaman-ancaman itu kak? Nah, kalau mengenai ancaman sendiri itu saya mau tanya dulu nih, ancaman seperti apa nih bentuknya? Ancaman secara fisik atau nilai-nilai usaha atau seperti apa nih? Ya seperti customer kak. Kan customer. seperti kita tahu Makassar kan banyak sekali penjual ayam geprek malahan. Nah bagaimana kakak mengatasi ancaman itu? Ancaman itu bahwa itu nanti jadi persaingan Iya, iya. gitu ya. Yang pertama saya selalu yakin bahwa Tuhan memberikan kita rezeki yang masing-masing kita diatur. Yang pertama itu. Yang kedua, saya selalu bertemu dengan beberapa teman rekan-rekan saya mulai dari produk A atau B, sama-sama menjual ayam yang crispy juga. Itu kita bisa biasa sharing. Kemudian saya memberikan masukan-masukan kepada dia, mereka, supaya sebenarnya bukan berarti memberikan resep ke dia ya, tapi memberikan masukan-masukan, sama juga dia juga mencari apa yang jadi kekurangan dia, saya memberikan masukan, dan apa yang menjadi kekurangan dari tempat saya, dia juga memberikan masukan seperti itu. Jadi ancaman-ancaman sebenarnya itu tidak pernah ada ketika kita mampu menjalin komunikasi kita dengan pesaing-pesaing kita. Itu kecuali kalau misalkan ada orang yang misalkan nih penjual ikan nih atau penjual sayur yang bersebelahan nih menjualnya gitu. Kalau dia merasa tersaingi dengan sampingnya atau gimana, pasti terjadi selalu keributan. Tapi ketika satu sama lain saling dukung, yang namanya saling dukung, maka pasti akan ancaman itu akan tidak ada. Seperti itu. Jadi cara atasi, belajar untuk saling berkomunikasi sama pedagang. Jadi bagaimana strateginya kak sehingga dengan modal seadanya itu kakak bisa membuka usaha ini dengan berbagai cabang? Jadi seperti ini sebenarnya, banyak orang yang melakukan usaha di mana-mana, buka usaha besar, juga kita usaha sebenarnya ini. Ketika kita memulai buka usaha dengan sebuah modal yang pas-pasan, misalkan modal kita misalkan 60 juta misalkan 60 juta ya. Nah itu 60 juta sebenarnya jangan langsung dipakai semua. Ada orang biasanya usaha pakai semua nih 60 juta, beli inilah gitu. Dia lupa bahwa sebenarnya dia akan masih butuhkan modal lagi gitu, sehingga sebenarnya dari dana 60 juta itu dibagi menjadi 3, dibagi menjadi dana A, B, dan C. Nah, dana A itu adalah dana di mana modal utama, di mana benar-benar kita fokus pada dana awal itu. Berarti kan 60 tadi bagi 3 berarti 20 juta. Bagaimana caranya 20 juta itu bisa mencukupi
misalkan piringnya harus beli selusin, cukupnya dana itu cuma bisa beli setengah lusin, ya setengah lusin dulu, gitu. Jadi cukup dulu dan 20 juta itu mulai dari tempat apa segala macam harus cukup. Nah ketika ternyata sudah harus berjalan, tapi ternyata masih terdapat kekurangan, berarti ambillah dana cadangan dari B ini. Nah, sedangkan dana C ini harus masuk ke tersimpan di dalam rekening. Untuk apa itu? Untuk apa dana C ini? Sebenarnya ketika tiba-tiba kita punya barang ini atau produk ini dikenal orang dan dia pesan dalam jumlah yang banyak, kita tidak harus ngutang lagi atau punya modal duluan, tapi kita ambil dana cadangan di C tadi ini untuk memenuhi pesanan-pesanan orang tersebut. Jadi lewat seperti itulah, lewat teknik atau cara seperti itulah sehingga saya menyusun strategi seperti itu. Akhirnya saya mencoba untuk membuka satu tempat lagi, akhirnya bisa seperti ini. Oh, jadi begitu ya Kak Eno? Iya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Kak. Alhamdulillah. Kami sangat-sangat berterima kasih Kak. Ya, Kak, atas pengalaman kakak yang telah berkomentar. Jadi memang ilmu itu harus diberikan. Iya. Siapa tahu besok atau lusa kan jadi Amin. jurusannya kan Iya. seperti itu, besok Iya. atau lusa siapa tahu nanti kamu Punya bisnis punya juga, bisnis ya. juga, berarti ilmunya sudah dapat hari ini. Iya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya dari Iya. anak-anak UNEN ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga usahanya semakin Semakin sukses. Amin. Semakin ramai. Amin. Ya, jadi saya harapkan semua teman-temannya bisa berkunjung kepada kami. Terima kasih banyak. Kalau begitu Kak Eno, kami pamit dulu. Oh iya, terima kasih Terima kasih banyak Kak Eno. Terima kasih.